Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Zaman dulu sama sekarang tentu ada perubahan dalam sistem kerja di mana banyak pekerjaan yang akhirnya tergantikan akibat munculnya teknologi baru. Bahkan kalian pasti nggak bakalan nyangka deh, soalnya banyak profesi-profesi zaman dulu yang aneh-aneh banget kedengerannya di zaman sekarang loh guys. Bahkan ada yang tidak pantas juga nih. Penasaran ada apa aja? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana, dan inilah 10 pekerjaan dari masa lalu yang beruntungnya sudah nggak ada karena sangat jorok dan menjijikan jika terdengar di zaman sekarang. BTW, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa ya kasih likes, share, dan juga subscribe-nya teman-teman. Nomor 10. Nomenclators. Pernah dengar tentang pekerjaan yang bikin kalian pengen garuk-garuk kepala saking rumitnya? Nah, di zaman Romawi kuno ada satu nih yang bisa bikin otak tuh muter-muter guys. Namanya adalah nomenclator. Kedengarannya sih keren ya. Tapi tunggu dulu ya sampai kalian tuh tahu job desk-nya apa. Bayangin deh, teman-teman tuh diundang ke pesta mewah bangsawan Romawi. Enak dong. Nah, tapi kalau kamu seorang nomenclator, kalian gak bisa cuma makan dan juga ngobrol santai aja ya guys. Tapi harus jadi semacam Google berjalan gitulah. Iya, kalian mesti ingat nama semua tamu penting beserta detail-detail kehidupan mereka. Mulai dari sisilah keluarga, hobi, sampai pandangan politiknya. Jadi gak cukup cuma hafal nama doang ya. Dan hati-hati nih kalau sampai salah atau lupa. Hidup kalian mungkin tergantung pada kemampuan kalian jadi ensiklopedia berjalan ini loh. Gimana jadinya guys? Masih dianggap keren gak nih? Iya, tapi jangan salah loh. Meski bikin pusing, nomenclator itu profesinya yang sangat dihormati pada masa itu. Ya memang sih, lebih enak daripada jadi petani yang kerja di ladang seharian kan? Tapi seenggaknya petani tuh nggak perlu ya pusing menghafal daftar fakta yang tidak ada habisnya cuma untuk dapat bayaran. Nomenclator yang harus ingat sejuta fakta atau jadi petani yang cuma perlu ingat cara nanam wortel. Kalau aku sih jelas petani ya. Kagak jago ngafal soalnya aku guys. Nomor 9. Pencuri mayat. Ini dia jawara dari semua pekerjaan paling tidak bermoral dalam sejarah. Ya, meski beberapa orang mungkin berdebat soal kontribusi mereka pada kemajuan ilmu kedokteran, tapi yakin deh semua pasti bakal sepakat kalau ini adalah profesi paling tidak manusiawi yang pernah ada. Bayangin ya guys, di abad ke-19 itu dunia kedokteran sedang berkembang pesat kan? Nah, para dokternya ternyata butuh mayat untuk dipelajari. Dan tiba-tiba muncullah peluang bisnis baru yang bikin kita semua merinding. Iya guys, pada saat itu ada pekerjaan membawa mayat segar ke para dokter yang mau nutup mata soal asal-usulnya. Gimana nih? Ini jelas ya bukan kerjaan yang bisa kalian banggakan ke orang tua. Nomor 8. Tosher. Pernah dengar tentang pekerjaan yang bikin kamu harus berenang di lautan kotor demi sesuap nasi? Nah, di London pada zaman dulu ada profesi yang namanya itu tosher. Mereka ini harus masuk ke selokan gitu ya guys. Tahu nggak sih alasannya buat apa? Nah, ternyata orang-orang tajir pada zaman itu kadang-kadang nggak sengaja ngejatuhin barang berharga mereka ke dalam toilet. Biasanya kalau nggak koin emas, ya perhiasan gitu deh. Nah, sehari-harinya tugasnya tosher ini harus ngubek-ngubek semuanya di sana ya guys. Ada yang di permukaan, tapi ada juga yang harus turun sampai ke 12 meter ke bawah tanah. Bau. Duh, jangan ditanya deh. Tapi mungkin mereka udah kebal ya, soalnya terlalu fokus nyari harta karun itu. Nah, tapi tahu gimana sih caranya mereka nyari ini semua? Ternyata ada strateginya loh. Mereka biasanya kerja berkelompok di mana berisi 4 orang sih biasanya. 3 anak baru sama 1 senior yang udah hafal tempat-tempat emasnya ya guys. Itu doang sih triknya. Sisanya ya kerja keras aja. Tiap hari mereka menyusuri selokan dan nyelupin tangan ke tumpukan mencurigakan yang mereka temui. Tapi yang bikin heran, meski jorok dan juga berbahaya, masih banyak loh yang mau jadi tosher. Kenapa sih? Jawabannya klasik ya guys, ya duit, apalagi kan? Soalnya cuma dengan jalan-jalan di selokan, mereka ini bisa bawa pulang sekitar $50 kalau dikonversi ke uang sekarang ya teman-teman. Dan ini tuh tiap hari loh. Nomor 7. Pengumpul mayat Black Dust.
Bayangin ada sebuah pekerjaan yang bikin kalian kaya raya nih, tapi juga bisa membunuh kalian tuh kapan aja. Nah, itulah nasib para pengumpul mayat di era Black Death pada abad ke-14 yang lalu. Wabah hitam atau Black Death ini adalah sebuah pandemi mematikan gitu yang mungkin lebih parah daripada COVID kemarin ya, karena telah menewaskan sekitar 200 juta orang di Eropa, Asia, dan juga Afrika Utara. Wabah ini tuh menyebar dengan cepat dengan membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi Eropa dalam waktu yang singkat banget. Nah, di tengah kekacauan ini, sekelompok orang melihat ada peluang bisnisnya nih guys. Mereka adalah para pengumpul mayat yang bertugas mengangkut jenazah ke kuburan massal. Dengan mayat berserakan di mana-mana, bisnis ini jelas sangat menguntungkan kan? Namun, pekerjaan ini juga sangat berbahaya ya. Para pengumpul mayat ini beresiko tinggi tertular wabahnya itu karena mereka kan kontak langsung dengan jenazah yang masih menular. Nah, meski mengambil resiko yang besar, para pengumpul mayat justru dipandang sinis oleh masyarakat. Mereka soalnya dianggap mengambil untung dari kematian orang lain, di mana beberapanya tuh bahkan dilaporkan melakukan pemerasan loh. Nomor 6. Pemakan dosa. Pernah dengar tentang orang yang kerjanya makan dosa? Bukan kiasan loh ini ya, tapi beneran guys. Di zaman dulu ada profesi yang namanya pemakan dosa. Kerjanya mereka tuh apa sih? Ya literally makan dosa orang yang sudah meninggal. Aneh banget kan? Jadi gini, biasanya saat ada pemakaman, keluarga almarhum bakal menyewa seorang pemakan dosa. Nah, hampir 100% pemakan dosa ini adalah orang miskin yang butuh duit. Di acara pemakaman nantinya, orang-orang bakal nyiapin makanan seperti roti atau kue, terus ditaruh di atas jenazahnya ya teman-teman. Habis itu, makanan ini dikasih lah tuh ke si pemakan dosa. Dia makan setelahnya dan konon katanya dosa-dosa si almarhum juga ikut kemakan. Ya intinya orang kaya membayar orang miskin untuk masuk neraka lah ya, gantiin mereka ibaratnya. Nah, yang bikin tambah miris, pemakan dosa ini seringkali menjadi orang buangan di masyarakat guys. Ya, lagian siapa sih yang mau deket-deket sama orang yang penuh dosa? Tapi coba pikir deh, kalau kalian gak percaya sama begituan tuh, kerjaan ini enak banget gak sih? Nomor 5. Chimney sweep. Pernahkah kalian bayangin anak-anak kecil manjat cerobong asap yang gelap dan juga sempit hanya bermodalkan tubuh mungil mereka? Nah, itulah sebuah realita mengerikan dari pekerjaan climbing boy atau anak-anak penyapu cerobong di masa lalu. Jadi gini guys, dulu di Inggris pas zaman revolusi industri, rumah-rumah itu pakai perapian untuk jadi penghangat kan? Nah, biar tidak kebakaran, cerobong asapnya tuh harus dibersihkan. Masalahnya, cerobong itu sempit banget. Terus gimana solusinya dong? Ya, pakai anak kecil untuk masuk ke dalamnya. Nah, para climbing boy ini biasanya berusia antara 4 hingga 10 tahun, di mana mereka dipekerjakan oleh master sweep atau tuan penyapu cerobong yang seringkali membeli atau mengadopsi mereka dari panti asuhan atau keluarga yang miskin. Pekerjaannya juga serem ya. Mereka harus manjat cerobong yang gelap dan penuh abu itu hanya bermodalkan siku dan lutut mereka yang lecet-lecet. Mereka harus membersihkan semuanya yang menempel di dinding cerobong menggunakan sikat dan juga pengikis logam teman-teman. Nah, biasanya juga cerobong yang mereka masuk itu bisa sepanjang beberapa lantai dengan lebarnya cuma sekitar 23 cm. Makanya gak jarang ya kalau anak-anak ini terjebak atau bahkan sampai meninggal dunia karena sesak nafasnya. Parahnya lagi nih, jika mereka ragu-ragu atau terlalu lambat, sang master sweep itu kadang nyalain api di bawah untuk memotivasi mereka. Inilah guys asal-usul ungkapan light a fire under someone. Meski bekerja keras, para climbing boy ini juga nyatanya hampir gak dibayar loh. Mereka biasanya cuma dikasih makan seadanya dan juga tempat tidur di gudang yang kotor. Kesehatan mereka pun ya juga terancam. Dan beruntungnya seiring waktu atau lebih tepatnya pada tahun 1875, penggunaan anak-anak sebagai penyapu cerobong ini akhirnya dilarang secara resmi di Inggris. Nomor 4. Victorian Treadmiller. Pernah dengar tentang gym di penjara? Nah, di abad ke-19 ada insinyur Inggris bernama Sir William Chubit yang punya ide brilian untuk bikin para napi jadi lebih baik. Tapi seperti kata pepatah, niat baik belum tentu berakhir baik ya. Jadi, treadmill penjara ini berbentuk roda besar berdiameter sekitar 1,8 meter dengan anak tangga kayu di sekelilingnya yang harus diinjak-injak sama para napi untuk menggiling jagung dan juga mengalirkan air. Nah, kacaunya mereka harus melakukan ini selama 6 jam sehari dengan jeda istirahat hanya 5 menit setiap 15 menit. Para napi pun biasanya berjalan setara dengan mendaki 10.000 hingga 14.000 langkah vertikal setiap harinya. Pekerjaan ini pokoknya sangat bikin capek dan berbahaya lah ya guys bagi kesehatan.
Banyak napi yang menderita cedera, penyakit, bahkan kematian akibat kerja paksa di treadmill ini. Dan meskipun banyak kritik, treadmill penjara tetap digunakan di Inggris hingga awal abad ke-20 loh. Penggunaan treadmill di penjara ini secara resmi dilarang karena dianggap terlalu kejam. Nomor 3. Necessary women. Yang berikutnya agak out of the box nih guys. Jadi necessary women ini adalah pekerjaan dari zaman kolonial di mana punya tugas sangat penting meskipun agak aneh dan gak enak sih guys kalau menurut aku. Tahu nggak pekerjaannya itu apa? Mereka harus ngosongin pispot yang mana penuh dengan kotoran manusia sepanjang hari. Bayangin sebelum ada kamar mandi di dalam rumah, mereka ini tergolong pahlawan kebersihan yang tidak tergantikan loh. Namun karena berakhirnya era kolonial dan juga mulai populernya kamar mandi di dalam rumah, pekerjaan ini pun seperti hilang dari peradaban. Ya syukurlah ya guys, kita nggak perlu lagi menghadapi tugas mulia seperti ini di zaman sekarang. Nggak kebayang ya soalnya kalau harus kerja beginian tuh bisa muntah tiap hari kali. Nomor 2. PSK zaman Romawi. Kalian tahu nggak kalau PSK atau pekerja seks komersial bisa dibilang merupakan pekerjaan paling tua yang ada di dunia ini? Soalnya bukti tertulis soal profesi ini sudah ditemuin dari sekitar 2400 tahun sebelum Masehi loh. Cuma pada masa Romawi dulu para pekerjanya tuh terlalu dianggap rendah. Bahkan mereka tuh nggak lebih baik dari sepotong roti doang loh guys. Jadi pada zaman itu para pekerja ini dibagi menjadi 2 tipe. Satu kelas bawah dan yang satu lagi kelas atas. Yang kelas bawah tuh dimana kerja di rumah bordil dan biasanya berasal dari kalangan bawah serta hidup dalam kondisi yang tidak layak. Mereka bahkan nggak punya warga negara ya. Ini nih yang sering dibayar pakai sepotong roti doang. Kebayang nggak perlakuan orang-orang yang menyewa mereka guys? Udah pasti nggak bakalan ada yang sopan dan juga mungkin harus disuruh untuk apapun meski nggak masuk akal segala ya. Sedangkan yang kelas atas nih adalah mereka yang punya paras-paras menarik dan punya pendidikan yang cukup oke. Ya, biasanya mereka hidup nyaman karena menjadi simpanan para senator. Nomor 1. Patung hidup. Pernah ngebayangin jadi patung hidup di taman orang kaya? Nah, di zaman dulu ada loh pekerjaan semacam itu. Namanya adalah Human Garden Gnome atau Ornamental Hermit di Inggris pada abad ke-18. Jadi dulu bangsawan kaya raya suka banget ya pamer taman mewah mereka. Tapi biar lebih keren nih dan juga terlihat kaya raya, mereka tuh nggak pasang patung biasa guys. Mereka menyewa orang beneran untuk jadi hiasan taman. Tugasnya tuh apa sih? Ya simple tapi cukup aneh ya menurut aku. Soalnya selain harus berpenampilan seperti pertapa, dimana lengkap juga dengan jenggot panjang dan pakaian compang-camping, mereka tuh juga harus menghabiskan waktu di taman tanpa melakukan apa-apa. Jadi ibaratnya nih kalian dibayar cuma untuk tinggal di gubuk kecil ataupun goa buatan pojok taman orang. Nah yang pertama kali ngelakuin ini katanya sih Francis dari Paula yang tinggal di gua Italia Selatan pada abad ke-15. Tapi BTW jangan pikir ini kerjaan yang gampang ya, ada aturan ketatnya loh. Kalian tuh gak boleh mandi, motong rambut, jenggot, ataupun kuku. Bahkan ada yang gak boleh ngomong sama tamu ataupun pelayannya loh. Pokoknya kayak patung hidup beneran deh. Dan pekerjaan ini biasanya dilakukan sepanjang tahun dengan kontrak yang bisa berlangsung hingga 7 tahun. Jadi bayangin mereka harus berpura-pura menjadi patung selama itu dong guys. Makanya gak heran ya kalau banyak yang menyerah sebelum kontraknya tuh berakhir. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.